Halo siswa-siswi kelas 7 SMPK Penabur, Jakarta. Hari ini kita akan mempelajari tentang massa jenis. Kompetensi dasar menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya: pertama, pengertian massa jenis, yang kedua, perhitungan massa jenis, yang ketiga, massa jenis campuran atau alloy, dan yang terakhir, massa jenis relatif. Pernahkah kalian melihat fenomena ini? Fenomena yang pertama, minyak dan air, di mana minyak berada di atas air. Atau fenomena seperti ini, di mana ada banyak sekali zat cair yang dicampurkan tetapi mereka tidak bersatu. Fenomena ini dinamakan dengan massa jenis, atau ukuran kerapatan massa setiap satuan volume benda. Untuk menentukan bahan dasar pembuatan suatu benda, bisa kita lihat berdasarkan massa jenisnya. Massa jenis setiap benda pada suhu yang sama itu adalah tetap. Dan rumus massa jenis adalah Rho sama dengan M per V, di mana Rho merupakan massa jenis benda dengan satuan kilogram per meter pangkat 3 atau gram per cm pangkat 3, M yaitu massa dengan satuan kilogram atau gram, dan V adalah volume benda dengan satuan meter pangkat 3 atau cm pangkat 3. Kita ke contoh soal berikut ini. Diketahui massa silinder kuningan 12.600 kg dan volumenya 1,5 meter pangkat 3. Massa jenis kuningan tersebut adalah, kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama, massanya 12.600 kg, volumenya 1,5 meter pangkat 3. Yang ditanya massa jenis, sehingga kita tinggal masukkan dalam rumus massa jenis, Rho sama dengan M per V, tinggal kita masukkan M-nya itu 12.600 kg dan V-nya 1,5 meter pangkat 3. Tinggal dibagi dan kita dapat hasilnya 8.400. Contoh yang kedua, sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 8 cm, tinggi 5 cm. Jika balok tersebut memiliki massa 100 gram, berapakah massa jenis balok tersebut? Kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ini. Kita tahu ada P 10 cm, kemudian lebarnya 8 cm, lalu T tingginya 5 cm dengan massa 100 gram. Nah, dari soal ini kita belum mengetahui volumenya, sehingga kita harus mencari volumenya terlebih dahulu. Dari soal ini kita ketahui bahwa benda tersebut dalam bentuk balok. Berarti kita dapat menghitung volume bendanya dengan volume balok, yaitu P kali L kali T. Kita masukkan ke dalam rumusnya, P-nya 10, L-nya 8, T-nya 5. Tinggal kita kalikan mereka semua, kita dapat volumenya 400 cm pangkat 3. Kita masukkan ke dalam rumus massa jenis, Rho sama dengan M per V, massa 100 gram, volumenya 400 cm pangkat 3, kita dapat hasilnya 1/4 gram per cm pangkat 3. Contoh soal selanjutnya, seseorang ingin membuat balok dari kaca dengan Rho sama dengan 2.500 kg per meter pangkat 3, yang panjangnya 50 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 2 cm. Berapakah massa dari balok tersebut? Kita tulis yang diketahui dari soal ini. Massa jenis kaca atau Rho-nya 2.500 kg per meter pangkat 3 dengan panjang 50 cm, lebar 40 cm, tingginya 2 cm. Dari sini kita harus mencari volume terlebih dahulu dengan menggunakan rumus volume balok, P kali L kali T. Tinggal kita masukkan, P-nya 50, L-nya 40, T-nya 2. Kita kalikan, kita dapat volumenya 4.000 cm pangkat 3. Karena massa jenisnya mempunyai satuan kilogram per meter pangkat 3, kita harus mengubah satuan dari volume ini menjadi meter pangkat 3 juga.
sehingga volumenya itu menjadi 0,004 meter pangkat 3. Kita masukkan ke rumus massa jenis, Rho sama dengan M per V. Karena kita ingin mencari massanya, kita pindah ruaskan volumenya sehingga menjadi perkalian 2500 dikali 0,004, kita dapat massanya 10 kg. Bagaimana jika ada benda yang tidak beraturan dan kita tidak tahu volumenya? Cara mencari volume benda yang tidak beraturan, kita tinggal masukkan ke dalam sebuah gelas atau wadah seperti pada gambar ini. Misal ada wadah dengan air 5 ml. Kemudian dimasukkan benda yang tak beraturan, airnya akan naik menjadi 10 ml. Volume bendanya kita dapatkan dengan cara selisih. Volume akhir dikurang volume awal. Kalau dari contoh ini berarti volume akhirnya 10 dikurangi volume awalnya 5. Kita misalkan benda yang ada di gambar ini massanya 100 gram. Berapakah massa jenisnya? Kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Di sini volume yang pertama 5 ml atau setara dengan 5 cm pangkat 3, V2-nya 10 cm pangkat 3, dan massanya 100 gram. Kita cari volume bendanya dengan cara selisih. V2 dikurang V1, 10 cm pangkat 3 dikurang 5 cm pangkat 3, kita dapat volume bendanya 5 cm pangkat 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus massa jenis, M per V, 100 gram dibagi 5 cm pangkat 3, kita dapat hasilnya 20 gram per cm pangkat 3. Contoh soal yang kedua, seseorang mau mengukur volume suatu benda yang tidak beraturan seperti pada gambar di samping. Jika massa benda 1500 gram, berapakah massa jenis benda tersebut? Kita tulis yang diketahui. Dari gambar ini volume pertamanya 50 ml setara dengan 50 cm pangkat 3. Volume keduanya 80 ml atau setara dengan 80 cm pangkat 3, dan massanya 1500 gram. Kita cari lagi volume bendanya dengan cara selisih, V2 dikurang V1, 80 cm pangkat 3 dikurang 50 cm pangkat 3, kita dapat hasilnya volume benda itu 30 cm pangkat 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus massa jenis, Rho sama dengan M per V, massanya 1500 gram dibagi dengan volumenya 30 cm pangkat 3. Kita dapat hasilnya Rho sama dengan 50. Contoh soal yang lain, jika ada wadah dengan pancuran seperti pada gambar ini, sehingga tidak ada volume 1 atau volume kedua. Apabila massa benda 316 gram dimasukkan ke bak yang berisi air seperti pada gambar, maka massa jenis benda tersebut adalah, kita tulis dulu diketahuinya, volume benda di sini kita dapati dari volume air yang tumpah ke dalam gelas yang kecil yang sudah tertera angka tersebut. Di sana sudah terbaca 40 ml. Massanya 316 gram. Sehingga kita langsung saja memasukkan ke dalam rumus massa jenis, Rho sama dengan M per V, Rho sama dengan massanya 316, volumenya 40, kita dapat 7,9 gram per cm pangkat 3. Fenomena yang berhubungan dengan massa jenis adalah fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam. Mengapa ada benda yang dapat mengapung, melayang, atau tenggelam? Penjelasannya seperti ini. Benda dikatakan mengapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair tersebut. Benda dikatakan melayang berarti massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Benda dikatakan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair tersebut. Dari gambar di sini, A merupakan contoh mengapung, B contoh melayang, C contoh tenggelam. Mari perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar kapal, ikan, dan batu. Mengapa kapal yang lebih besar dari batu dapat terapung di air? Ini berhubungan dengan massa jenis, karena massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air,
Sementara batu, massa jenisnya lebih besar sehingga dia tenggelam. Dan massa jenis ikan sama dengan massa jenis air. Sekarang coba kalian lihat gambar ini. Gambar manakah yang benar sesuai dengan tabel di atas? Gambar yang C atau D? Silahkan diskusikan dengan temanmu. Selanjutnya kita akan membahas tentang massa jenis campuran atau alloy. Massa jenis campuran dapat dirumuskan dengan cara M total per V total. Contoh soalnya seperti ini. Sebanyak 200 cm pangkat 3 air dicampur dengan 400 cm pangkat 3 alkohol untuk membuat suatu campuran. Jika massa jenis air 1 gram per cm pangkat 3 dan massa jenis alkohol 0,8 gram per cm pangkat 3, massa jenis campuran tersebut adalah... Mari kita tulis apa saja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama kita tulis volume air 200 cm pangkat 3, volume alkohol 400 cm pangkat 3, rho air 1 gram per cm pangkat 3, dan rho alkohol 0,8 gram per cm pangkat 3. Dari sini kita belum mengetahui massa air maupun massa alkohol, sehingga kita cari terlebih dahulu massa air dan massa alkohol. Kita mulai dengan air. Kita masukkan ke dalam rumus massa jenis, rho air sama dengan massa air dibagi volume air. Di sini kita sudah tahu rho air itu 1, volume airnya 200. Sehingga untuk mencari massanya tinggal kita kalikan 1 dikali 200, kita dapat 200 gram untuk massa air. Kita lakukan hal yang sama untuk alkohol. Rho alkohol sama dengan massa alkohol per volume alkohol. Rho alkohol 0,8 dan volume alkohol 400. Untuk mencari massa alkohol, kita kalikan 0,8 dengan 400 sehingga kita dapat massa alkohol 320 gram. Sekarang kita sudah mempunyai massa air dan massa alkohol, sehingga kita bisa memasukkan ke dalam rumus massa jenis campuran M total per V total, di mana M total tersebut adalah massa air ditambah massa alkohol dan V total volume air ditambah volume alkohol. Sehingga rho campurannya sama dengan M total 520 dibagi V totalnya 600. Kita dapat hasilnya 0,866 gram per cm pangkat 3. Contoh selanjutnya, suatu bejana terbuat dari campuran 25% kayu pinus dan 75% kaca. Jika diketahui massa bejana 500 gram, tentukan massa jenis bejana tersebut. Mari kita tulis diketahuinya. Massa bejana 500 gram, rho kayu pinus 0,5 gram per cm pangkat 3, rho kaca 2,5 gram per cm pangkat 3. Dari soal ini massa kayu dan kaca maupun volume kayu dan kaca kita tidak tahu. Kalau gitu bagaimana caranya? Dari soal tersebut sudah diberitahu bahwa kayu pinus terdiri dari 25%. Sehingga bisa kita asumsikan 25% dari massa bejana tersebut adalah massa kayu. Sehingga 25 per 100 dikali 500 kita dapat massa kayu. Kita lakukan hal yang sama untuk kaca. 75% dari massa bejana. Kita dapat 375 gram. Karena massa sudah ada, kita dapat mencari volume dari kayu dan kaca. Kita mulai dari kayu. Rho kayu sama dengan M kayu per V kayu. Rho kayu 0,5 dan massa kayunya 125. Sehingga kita dapat V kayu 125 dibagi 0,5. 250 cm pangkat 3. Kita lakukan hal yang sama untuk kaca. Rho kaca 2,5 dan massa kaca 375. Sehingga untuk mencari V kaca, kita tinggal membagi 375 dibagi 2,5. Kita dapat untuk V kaca 150 cm pangkat 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus massa jenis campuran M total per V total. M total dimana itu adalah massa bejana. V totalnya 250 ditambah 150. V totalnya 400. 500 dibagi 400, 5/4 gram per cm pangkat 3.
Bagian terakhir dari massa jenis adalah massa jenis relatif, di mana massa jenis relatif adalah perbandingan massa jenis suatu benda, suatu zat, atau suatu material dengan massa jenis air, atau dirumuskan dengan rho zat dibagi rho air. Contoh, suatu material memiliki volume 10 cm pangkat 3 dan massa 25 gram. Tentukan massa jenis material dan massa jenis relatif material. Kita tulis yang diketahui, massa materialnya 25 gram dan volume material 10 cm pangkat 3. Kita cari dulu rho materialnya, M per V, kita masukkan ke dalam rumusnya, M-nya 25, V-nya 10, sehingga kita dapat rho material adalah 2,5 gram per cm pangkat 3. Untuk relatifnya, tinggal rho material dibagi dengan rho air. Karena di sini memakai satuan gram per cm pangkat 3, rho air yang dipakai adalah 1. Sehingga 2,5 dibagi 1, rho relatif kita dapat 2,5. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk contoh massa jenis yang lain dapat kalian lihat di buku kalian. Tetap semangat dalam PJJ ini dan tetap sehat. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.